Ya, pada menu yang pertama managing desktop. Pertanyaannya, apa sih desktop environment? Jadi desktop environment merupakan kumpulan program atau aplikasi yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan pengguna mengeksplor fungsi dari sistem operasi ini sendiri. Jadi desktop environment ini juga meliputi toolbar, lalu folder, lalu fungsi-fungsi lainnya. Nah, jadi seperti toolbar, lalu icon pack di sini, tampilan yang di atas ini semua termasuk dari desktop environment. Lalu pada pertanyaan kedua, desktop environment mempengaruhi performa komputer atau tidak? Tentu saja ya. Semakin besar konsumsi RAM yang digunakan oleh desktop environment yang diterapkan, maka semakin memberatkan fungsi dari komputer itu sehingga berpengaruh pada performa komputer. Semakin besar RAM yang digunakan, maka performa komputer akan semakin menurun dikarenakan space dari RAM yang ada itu berkurang cukup besar. Nah, untuk contoh dari desktop environment yang berat maupun yang ringan, saya telah menemukan referensi di sini. Untuk yang berat adalah GNOME. Bisa kita lihat memang bentuk dari ikonnya pun dan menunya sangat bagus sehingga mungkin menghabiskan RAM yang cukup besar. Lalu kedua ada KDE. KDE ini simple namun dia tetap ada efek transparan dan animasi lainnya sehingga membuat dia termasuk dalam desktop environment yang berat. Di sini tertulis digunakan untuk komputer dengan resource yang berlebih. Sedangkan untuk yang ringan terdapat XFCE dan LXDE. XFCE dapat kita gunakan hanya dengan menghabiskan RAM sebesar 128 MB saja. Tentu ini sangat ringan sekali. Lalu dengan LXDE pada versi yang pertama dia menghabiskan 128 MB saja. Ini sudah cukup kecil, namun pada versi yang terbaru kini hanya dengan 40 MB saja desktop environment-nya ini sudah bisa berjalan. Memang LXDE ini ringan tapi tampilannya sangat sederhana sekali. Pada soal yang keempat, cara merubah tema, wallpaper, dan icon serta desktop environment apa yang digunakan oleh saya saat ini. Jadi saya saat ini menggunakan desktop environment bertipe Unity. Lalu untuk cara merubah desktop background, tema, dan lain sebagainya, kita klik kanan, change desktop background. Lalu maka akan muncul menu seperti ini. Nah, untuk mengubah wallpaper, cukup kita klik gambar pada bilah sebelah kanan ini, maka wallpaper akan berganti. Nah, untuk mengganti tema, di sini terdapat pilihan high contrast, radiance, dan ambience. Misal kita ganti ke high contrast. Nah, tema sudah berganti. Untuk di sini ada fungsi juga untuk mengatur icon size. Icon size ini semakin kecil, jika geser ke kanan semakin besar. Dan untuk mengganti icon folder sendiri, kita klik kanan, properties. Nah, lalu kita klik pada gambar folder di sini. Nah, pastikan Anda memiliki file .png. Bila sudah memiliki, kita pilih gambarnya lalu klik open. Begitu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi untuk soal yang selanjutnya mengenai instalasi software, diminta untuk menampilkan menu seperti ini. Ini terdapat dua cara berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Bisa menggunakan RC dan screen fetch. Jadi di sini saya ingin mencoba menggunakan screen fetch. Kita copy saja. Kita copy, kita paste pada terminal.
hanya dimulai dari widget untuk mendownload. Ini untuk mendownload terlebih dahulu file screen fetch-nya. Ya, proses downloading sedang berjalan, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu dilanjutkan dengan mengetik chmod plus x screen fetch. Nah, setelah sudah dijalankan, lalu kita sudo mv screen fetch, lalu /usr/bin. Oke. Nah, untuk menjalankannya kita cukup ketikkan screen fetch pada terminal. Screen fetch. Nah, muncul sudah. Jadi informasi mengenai RAM, prosesor, jenis yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memunculkan secara otomatis nih, untuk mengeditnya kita ketikkan ini saja, gedit.bashrc. Maka akan muncul ini file bash. Kita ketikkan di paling bawah berdasarkan referensi yang saya dapatkan tadi. Di paling bawah ini kita ketikkan di baris yang paling bawah. Di bawah kita ketik screen fetch, save. Nah, setelah kita save, ini kita exit. Oke, kita coba ya. Kita buka terminal. Nah, sudah. Jadi setiap kita membuka terminal maka dia akan muncul. Ya, pada soal yang kedua, bagaimana cara menginstal secara offline. Di sini saya ingin menginstal Opera web browser. Jadi pertama-tama pastikan kita sudah mendownload filenya terlebih dahulu .deb. Bila sudah selesai, kita lihat di mana direktori filenya. Di sini di home. Lalu kita buka terminal. Cd home. Karena udah di home, ls. Di sini sudah ada Opera stable. Jadi tinggal kita install saja. Kita ketik sudo dpkg -i Opera 1234. Saat ini sudah proses instalasi sedang berlangsung.
Version agak berat. Pada bagian ini terserah kita bisa yes atau no. Pada intinya bila kita klik yes, dia akan selalu mengupdate apabila ada yang baru. Nah, apabila kita klik no, dia tetap ada versi yang terinstall saja. Kita klik yes saja. Oke, proses instalasi Opera sudah selesai. Ya, setelah melakukan instalasi, sebaiknya kita lakukan reboot. Nah, setelah dilakukan reboot, barulah terlihat di sini bahwa Opera sudah terinstall. Kita bisa mengeceknya melalui ini, menu application. Nah, kita scroll. Nah, di sini Opera sudah ada. Oke. Ya, berlanjut pada repository dan dependency. Ya, kali ini yang pertama kali saya akan menjelaskan repository. Dari referensi yang saya dapatkan, ya, repository merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau banyaknya aplikasi program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Namun ada juga repository yang diletakkan atau di dalam bentuk DVD seperti itu. Nah, di sini saya mencontohkan, di sini ada repository lokal. Jadi repository sendiri itu ada repository main yang utama, yang server besar. Nah, untuk pemecahannya di sini ada yang namanya repository lokal. Ini ada repository lokal dari ITB, ada yang dari UI, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali server lokal. Namun pada intinya di sini adalah untuk kemudahan update saja dan update. Oke, nah berlanjut pada dependency. Jadi dependency ini merupakan sebuah ketergantungan gitu. Jadi seperti satu paket itu dapat berjalan bila ada misalkan suatu paket A. Suatu paket A ini bisa berjalan apabila paket B ini ada juga. Jadi misal paket B tidak ada, maka A tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi, ya, pada website yang saya buka kali ini, dependencies di sistem informasi merupakan package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Nah, jadi apabila ada package yang tidak lengkap, maka itu tidak bisa berjalan.
Nah, tapi kelebihannya di Ubuntu Linux ini, satu package itu bisa di-share. Maksudnya inilah yang membuat size ukuran di Ubuntu itu kecil, tidak sebesar sistem operasi lainnya seperti Windows. Jadi misalkan satu package itu bisa digunakan oleh banyak. Jadi satu library bisa dipakai oleh banyak. Tidak hanya satu library dipakai oleh satu aja gitu, tidak. Jadi itu emang kelebihannya Ubuntu. Ya, lanjut pada yang terakhir, yakni user management. Diminta untuk membuat user bernama Timothy dan password 1234 dan dimasukkan pada grup will. Dan langsung saja pertama kali kita buat dengan menggunakan sudo user add Timothy. Masukkan password. Oke, nah lalu kita masukkan password dari user yang telah kita buat tadi, Timothy. Jadi sudo password Timothy. Nah, enter new Unix password. Sinilah kita masukkan passwordnya. Retype, masukkan dengan yang sama. Password update successful. Jadi artinya passwordnya sudah masuk, sukses. Nah, untuk masukkan pada grupnya, kita harus membuat grup baru dulu. Jadi sudo group add will. Untuk memasukkan Timothy ke dalam grup will, kita klik sudo usermod min g Timothy min g will Timothy. Ya, ini artinya Timothy sudah masuk ke dalam grup will. Lalu selanjutnya membuat user dengan nama dan password NRP sebagai user system. Nah, untuk membuat user system bedanya ada di sini, sudo user add min_r. Nah, min_r ini menandakan menjadikan user itu menjadi yang digunakan pada sistem. User min_r. Lalu masukkan passwordnya sudo passwordnya NRP. Ya, password update successful. Ya, kedua user sudah dibuat dengan masing-masing case yang telah ditentukan pada modul.